Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah yahbu amali lillah, walihifdhi kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi walirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min Rabbil Arshi dalil lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbiril hafidhi wa huwa saghir, wadda'ul aini qarir, yahmilu fajral liyunir, bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Amin Allahumma rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala serta nikmatnya kepada kita semua. Dan jangan lupa juga salat salam tercurah pada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam di akhir zaman. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan bacaan kita. Terakhir surat Al-Humazah kemarin ya. Sekarang kita beralih kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Asr ya. Surat yang kadang jadi apa ya istilahnya kalau gacoan ya dibaca oleh anak-anak kita ketika pulang belajar ya. Al-Asr itu. Ketemu semuanya? Oke, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ketiga tadi boleh kalau langsung buat atau nafas ya. Tafadhol, cuma saya motong tadi 2 ayat. Kita lihat sejenak ya. Ini surat yang pendek ya, yang cuma 3 harokat. Ada berapa surat di Quran yang 3 harokat? 3 harokat apa? 3 ayat? Ada 2, 3? An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Asr, semua ser semua ya. 3. Saya memberikan contoh setiap ayat berhenti ya, gitu ya. Tafadhol, silakan bagi yang pengen melanjutkan satu ayat. Ada yang imam satu nafas 3 ayat, tafadhol silakan. Wal 'asr. Ya. Wal 'asr ini walnya apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Jadi wal karena lamnya sukun ya. Ada 2 alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Disingkat kalau alif lam qamariyah namanya al-qamari, kalau alif lam samsiyah as-samsi, boleh disingkat ya. Tapi nanti di buku di metode Umi itu beda lagi namanya gitu. Idhar qamariyah dan idgham samsiyah, nanti beda itu. Jadi nanti itu bedanya. Makanya saya pakai yang umum ya. Di buku-buku pelajaran agama anak kita PAI ya, agama Islam SD itu memakai nama dengan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Sampai hari ini masih dibaca. Ini kelas 5 itu 5 SD agamanya itu mulai belajar tentang alif lam qamariyah. Hati-hati walnya jangan mantulnya, jangan wal ya. Jadi wal asr. Nah, asr gimana? Ada yang asr gitu, ro-nya tebel ya, gitu kan. Nah, saya diajari untuk khusus yang ini patokannya tebel tipisnya itu pada 2 huruf di akhir ya. 2 huruf di akhir ya. Lihat kalau 2 huruf dari akhir itu huruf qalqalah ya.
Idolnya di mana? Nah ini lihat ya, patokan ini dari dua huruf terakhir, berarti kan ro dan sod ya, sod dan sod ya. Lihat patokan tebal tipisnya di ujung ini dibaca ro-nya jika dua huruf terakhir itu huruf qalqalah. Ada 5 ya, qalqalah ya, bisa disingkat khotbu jadin, kof, to, jim, dan dal, atau anak kita singkat baju di toko. Nah 5 huruf ini. Jadi ketika dua huruf terakhir dari belakang itu huruf qalqalah, maka dipantulkan sambil jahar jelas. Kita lihat wal asr. Wal asr huruf terakhirnya kan ro ya. Kemudian sebelumnya apa? Huruf sod. Sod masuk ke huruf qalqalah. Masuk gak qalqalah? Enggak ya. Berarti dia ro-nya dibaca tipis. Bukan wal asr, tapi wal asr. Tipis ro-nya. Ya, itu ya patokannya ya. Karena dua huruf sebelum di akhir itu huruf bukan huruf qalqalah. Nanti kita lihat di akhir nih, ketiga ada ya. Sober. Nah, itu sober nanti kenapa sober dibaca wa tawasau bis sober. R tebel. Ber. Jadi kan as, tapi ro-nya terdengar ya. Jangan sampai wal as kagak ada ro-nya gitu. Ya. Kan demi waktu. Ya. Waktu itu ada ro-nya ya. Jadi bukan nggak ada ro. Ya. Oke. Jadi wal asr. Ro tipis ya. Wal asr. Innal nun bertasdid gunnah ya. Jadi setiap ada nun atau mim bertasdid dinamakan gunnah. Nah ini. Gunnah itu apa definisinya? Suara yang keluar dari hidung ditahan. Saya ditalaki ditahan 3 ketukan. Pindah, tek tek pindah. Jadi kalau ini innal ya. In hidung ya. Jadi ketahuan kalau yang bohongan gunahnya ketahuan. Ketahuan gimana? Kalau yang benar gunahnya ketika baca gunah inna dipegang hidungnya nggak bisa bernapas. In, nah, in. Ada kan yang malu-malu kan? Inna masih ngomong, berarti belum sempurna. Ya. Dia tegang, tek 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 pindah. Innal il, nah ingnya nun sukun ketemu sin, ikhfa hakiki, samar-samar guna. Ya, jadi perhatikan panjangnya sama, tuh 2 3 pindah. Innal il ya. Il nyetop hidung. Jadi kalau di takaran gunahnya ya samarnya lebih panjang daripada gunahnya. Jadi il baru ujungnya ang ya di hidung. Innal insana lafi. Oke, lupa. Insana sa-nya apa hukumnya? Sa, kemarin udah kita bahas. Mat tobi'i. Lafi mat tobi'i fi. Kasroh ketemu ya sukun kan? Lafi mat tobi'i juga. Khusr. Nah khusrnya tebal tipis ro-nya. Tipis kenapa? Karena huruf sin bukan qalqalah. Jadi innal insana lafi khusr ya, ada ro-nya tipis ya. Illal ladina mat
tabi'i. Amanu hanya mat apa hanya? Kemarin belajar amanu mat pernah di ujung itu? Bukan, ayo. Bukan. Mat badal ya, setiap a i u dibaca panjang itu paling kanan sebelah kanan ya, paling atas sebelah kanan ya. Amanu itu mat badal, amanu mat tabi'i, wa amilus. Nah ini wa amilus baru alif lam samsiah, alif lam, lamnya tidak sukun, makanya dinamakan alif lam samsiah. Langsung masuk ke shad ya, jangan panjang, jangan dipanjangkan wa amilunya, tapi langsung wa amilus ya, wa amilus langsung ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, solihati soknya matobi'i, haknya matobi'i, watawa mat tabi'i, saw. Nah, sawnya apa nih? Saw, harokat fathah bertemu dengan waw. Oh, belum belajar ya di akhir ya. Matlin nanti ya, matlin ya, paling bawah ya, belum. Jadi jika harokat fathah diikuti waw sukun atau ya sukun dinamakan matlin ya. Lunak, watawasau bil. Nah ya, watawasau bil haqq. Tadi kalau saya berhenti berlaku hukum apa kemarin? Qalqalah akbar, kubur lagi nih ya. Qalqalah dimatikan karena kita tadi ya, karena waqaf ada tanda tasdid di situ. Ya, jadi bacanya gimana? Ditahan dulu 1 detik ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Haqq. Ada itunya ya. Nah, sama kayak surat Al-Lahab pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, saya talaki bunyinya be ya. Walaupun dia sini haki, bacanya bil haqq, haqq bukan haki ujungnya ya. Nah itu. Jadi ada yang mungkin di pendapat lain ada yang mengatakan dia ujungnya bil haqqi gitu, karena harokatnya kasroh. Tapi saya talaki bunyinya de semua, haqq, haqq. Ya de. Nah, kalau mau terusin boleh kalau kuat nafas. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sabarnya jelas, roknya jahar, terang. Beda sama tadi ya, yang pertama kedua kan asr, khusr. Ini sabr. Wa tawassaw bis sabr. Sober sama nanti kayak surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr. Nah itu asal tipis ya. Walaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah tebal lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Oke, itu 3 ayat di awal ya tadi. Al-Fajr dengan sama cara bacanya. Baik. Jadi ini hari ini kita belajar tentang mewakafkan 2 huruf terakhir. Ya. Jadi mun boleh. Kalau wal asri tadi syaratnya dia langsung baca ayat berikutnya ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Itu kalau napas panjang tadi saya bilang ada imam yang 1 napas luar biasa.
Contoh gini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Nah, saya nggak kuat tuh. Saya berhenti. Tapi ada yang kuat, Masya Allah, itu luar biasa. Boleh gak? Boleh gak? Silakan gitu kan. Tapi saya diajarkan. Gimana? Ustaz pernah bilang nggak ada yang haram berhenti. Nah, bukan saya bilang ya. Saya ditalaki. Saat saya itu sanad ke-27 ke Rasulullah SAW. Saya tanya, Ustaz, ini tanda wakaf kan banyak nih di Quran sekarang, yang saya sampaikan kemarin kan. Sekarang saya mau nanya, tanda wakaf yang dari Rasulullah itu ada berapa? Saya bilang, karena kan Quran sekarang ada ini disempurnakan pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memutus lasnah panitia Al-Quran diketuai oleh Abu Laswad Ad-Dawali. Itu membuat seperti ini. Buat apa? Buat membantu kita yang nggak kenal bahasa Arab biar bisa. Beliau jawab, ada 2 akhi. Cuma 2 dari Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah wakaf akhir ayat. Jadi akhi katanya, kalau akhir ayat gitu ya, yang itu ya, walaupun surat ayatnya pendek surat ya, berhenti aja gitu. Itu kuat dari Rasulullah SAW gitu kan. Jadi wal asr saya berhenti, wal asr, wadduha berhenti saya, wadduha, wal fajar berhenti saya, mendingan saya lebih tenang. Jadi bukan melemahkan pendapat lain. Ini saya sampaikan hal ini ya. Tafadhol ya kalau kuat nafasnya. Jadi yang kedua adalah wakaf Jibril. Ada 9 tempat, beda pendapat ya, ada 9, 10, 11. Tapi yang saya pegang ada 10 sama 11 sama saya lupa nanti. Itu wakaf Jibril artinya apa? Ketika Jibril menyampaikan wahyu ya dari Allah ke Rasulullah SAW, Nabi kita, beliau berhenti di situ. Maka Rasulullah berhenti. Nah, itu wakaf Jibril ada 9 tempat ya. Kalau di cetakan timur ya, cetakan Quran yang lama yang gede-gede ini ada gak sih Quran yang lama? Kalau sekarang udah pada hilang semua. Tandanya begini. Kalau sin begini kan ya, sin ya. Kalau tanda wakaf Jibril, sinnya kepotong ininya. Nah, jadi ini hilang nih. Ini tanda wakaf Jibril. Kalau ini kan ada saktah ya, ada yang saktah di Quran yang terbaru ini. Nah itu Pak Haji ya. Jadi tafadhol, boleh bilang tidak ada wakaf haram. Jadi tidak ada wakaf haram. Silakan berhenti di mana saja. Bagi kita yang belum tahu makna Quran kita baca, berhenti di mana saja. Kemudian kalau berhenti mundur ke belakang, cari huruf waw atau fa. Saran saya gitu, cari huruf waw atau fa. Kenapa? Waw itu artinya apa? Dan, wa, dan. Fa tu maka. Seperti kita baca buku berita itu seperti koma gitu. Insya Allah ada. Kalau nggak ada, ya itu yang saya bilang kemarin ya. Bisa pakai harfil jar. Min ila fi an ala bi likaruba. Tapi pasti ada min, pasti ada deh. Minal masjidil haram, dari min boleh gitu kan. Silakan. Ini bagi kita yang belum bisa tahu maknanya. Tapi ahli tafsir yang lain Pak, beliau baca berhenti aja udah, berhenti nggak mundur lagi, langsung dia. Karena tahu apa yang dibaca pas, titik ya. Ya sama beda pendapat tentang ayat ke-7 Al-Fatihah. Ada yang berhenti kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada berhenti. Padahal kalau dikit ia tanda wakaf, dia tandanya wakaf adamal alaihim itu sih. Alaihim ini ya, kalau kita lihat ya, ada wakaf adamal. Ghair ini wakaf adamal. Kalau kita belajar tajwid, hukum tajwid itu wakaf tidak boleh berhenti. Tapi ini bagi kita ya, bagi ahli tafsir pas maknanya.
siratal ladzina an'amta ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu pas maknanya Pak, nggak terpotong. Jadi sah, berhenti boleh. Langsung ghairil maghdub ya, bukan jalan orang-orang yang Engkau apa? Murkai dan dolin dan sesat gitu. Itu maksud. Makanya saya pribadi enjoy saja. Karena al-imamu ya liyuktama. Imam tuh ada buat diikutin. Jadi kita Pak gampang kalau jadi makmum udah semua tanggung jawab imam, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah kita masalahkan bacaan beliau. Imam tuh luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Dia benar dapat semua pahala, jamaah salah udah. Makanya imam itu luar biasa. Ngeri kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi imam ngeri. Tapi kalau kita yakin di antara kita lebih baik, jangan mundur Pak. Ya, kita mundur malah menyalahkan tuh nggak gitu tuh bacaannya, itu salah itu. Tapi saya tetap hormatin semua pendapat hari ini. Tafadhol, saya tetap ya, menghormati yang ada pendapat ini, silahkan gitu. Yakin aja udah imam tuh lebih pasti, lebih tahu tentang hal ini gitu. Enaknya itu bagi imammu ya, enaknya ya udah semua tanggung jawab imam, nggak usah dipikirin. Nah itu ya Pak Adi ya. Jadi wakaf yang di Rasulullah SAW menurut Ustadz saya adalah cuma dua, wakaf Jibril dan wakaf akhir ayat. Maka setiap akhir ayat yang pendek pun saya berhenti. Tapi silakan bagi yang ingin lanjut. Baik, silakan yang ingin mencoba. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ada yang nyoba. Silakan. Iya Pak. Tadi kan yang watawa saudul haq, ini kan bukan di akhir ayat. Ini ada wakaf. Itu ada wakaf apa sih? Ada wakaf apa? Wakaf apa namanya? Ada wakaf nggak? Ada tanda wakaf nggak? Di saya kagak ada. Di Quran nggak ada. Di PR ada ya? Logonya apa? Tanda wakafnya? Lam alif. Nah ini lam alif kan? Lam alif. Makanya saya mundur. Kalau saya nggak. Kalau saya sini kagak ada tandanya. Makanya saya mundur ke belakang. Cari huruf. Wah, padahal kalau berhenti pun kalau berhenti pun lanjut langsung benar. Bagian tafsir benar, nggak masalah. Itu ya. Makanya itu kalau nanti kalau lihat ahli tafsir manggil tafsir disuruh jadi imam deh. Bacain nggak pernah mundur lagi Pak, langsung deh. Nah itu ya. Nanti kita akan belajar, setelah ini kita akan belajar tanda-tanda wakaf. Biar kita tahu juga ya hasanah kita, oh ternyata luar biasa. Ulama zaman dulu telah membuat ya keilmuan ini luar biasa, membantu kita bagi yang nggak pernah paham baca Quran kita. Coba kalau kita baca Quran semau kita gitu kan, dosa apa malah? Makanya suruh mundur ke belakang cari watofa gitu kan. Insya Allah pelan-pelan kita akan selesaikan ya, perlahan. Minimal saya sampaikan apa yang saya dapat, kemudian saya akan sampaikan juga pendapat lain. Tapi saya tetap kalau pas talaki nanti itu ngikutin maunya saya ya. Jadi apa yang saya ajarkan itu yang saya nilai. Walaupun di luar benar kayak misalkan panjang gunah ya. Di luar tuh cukup dua Pak. Innalladzina amanu. Kalau saya pengen tiga. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Tiga tuh, dua tiga pindah. Maka tadi yang kalau kecuali mohon maaf kalau memang sudah napasnya nggak sanggup, itu luar itu saya maafin ya, nggak itu buat beda. Tapi bagi yang masih muda-muda ini gitu kan, masih bisa, jangan nyerah gitu. Kalau sudah ngos-ngosan, saya perhatikan ngos-ngosan jangan pasang, malah bahaya. Minimal sudah masuk dua ketukan atau dua harokat ya, satu ayunan. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya?
Tabel silakan, 3 orang yang mau coba siapa? Ya Pak Basir, wah ini apa? Langganan silakan. Tunggu Pak Basir, Pak Samsir coba diulang, roknya hampir tak terdengar kalau saya tadi coba. Jadi roknya tipis ya, terdengar tapi tipis. Ulang Pak, wal asr. Kurang. Wal asr, ada roknya ya. Ya. Kurang. Terasa gak Pak? Terasa gak kurang roknya? Oke, nggak apa, terus lanjut. Nggak apa. Nanti. Oke, tadi hati lagi Pak ya, itu rohnya belum. Jadi ketika kita baca roh tipis Pak, itu roh terdengar oleh orang lain ya, bukan kita sendiri loh. Ya, roh yang kita baca tipis terdengar oleh orang lain juga. Jangan kita doang yang dengar ya. Maka tadi saya harus dimunculkan rohnya, tapi tipis, nggak wal asr, nah itu betul kan? Tapi wal asr. Nah, ya ada terdengar rohnya. Ini bukan wal asr gitu kan. Nah, tadi kalau sober baru sober jelas karena huruf qalqalah. Baik, nggak apa. Tafsir bagus. Lanjut siapa lagi? Itu ya. Udah masuk ya? Belum. Oh, ya berarti nggak apa ya. Aduh, tak mau habisin materi ya. Saya. Oh, tadi saya nggak kuat ya. Oke, saya coba ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Apa? Saya lagi kuat napasnya. Mohon maaf. Lagi agak kuat. Tadi sekira kuat. Oke. Nanti yang kuat luar biasa. Saya emang lagi agak ini lagi kurang sehat ya. Insya Allah nanti napas ngos-ngosan. Mau satu napas? Woi, coba. Silakan coba. Siap, 1. Oke. Tadi itu pengen cepet-cepet satu nafas, cuma ada hak-hak huruf yang dikurangin. Kayak inna kurang. Jadi tetap ikhfa juga kurang. Mendingan tadi ya, cukup ya tunaikan hak-hak kita semua, hak hurufnya itu. Baik, mohon maaf ya kita nggak apa ya, insya Allah kita akan nanti kita ganti waktu-waktu ini cepat insya Allah. Kita pengen kurang yang 2 lagi ya. Target emang 30 pertemuan selesai. Insya Allah kita bisa nih. Sekarang berapa Pak Yusuf? Pertemuan berapa? 15 ya. Main 14, 15, berarti 16, 17, 18, 19. Bisa insya Allah. Kita target 30 pertemuan materi kita selesai. Yang dasar. Insya Allah kita lanjutkan tentang metode al-hisan, terjemah Quran. Jadi kita baca Quran, tahu apa yang kita baca, maknanya. Jadi kalau kita berhenti, tahu pas gitu ya. Baik, insya Allah jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf ya, kita tadi. Saya ada tim waktu yang bisa memberikan ya. Jadi biar kita target ya. Mungkin Pak Yusuf nanti ke depan ya.
Ustaz, udah pasti kita langsung materi gitu ya. Tapi emang sedikit waktu setengah jam sebenarnya. Tapi nanti insyaallah pada Isa talaki, tafadhol kita mulai talaki lagi. Yang punya waktu insyaallah nanti ditunggu pada Isa langsung sana ya. Yang sudah selesai pulang boleh. Yang nggak punya waktu hari ini silakan. Tapi minimal mohon sebulan 1 kali diluangkan waktu untuk talaki. Jadi saya tahu perkembangan masing-masing. Baik, kita akhiri seperti biasa dengan membaca tahlil 1 kali dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-haqqu min rabbik, yang benar datang Allah Ta'ala, yang salah karena masa pribadi saya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان